Karena yang kita sampaikan itu adalah isi daripada peraturan daerah. Mengacu kepada surat yang ada, mungkin dalam minggu ini Kepala Suku Dinas Pemakaman saya akan melakukan pendekatan. Dulu kan rame, tapi sih biasa aja, santai aja lah. Karena apa? Ya karena kita juga nggak ngerti masalah pemakaman itu harus sebagaimana dan bagaimana. Keduanya kan ada yang wewenang kan DKI, jadi mereka lah yang ambil keputusan gitu. Siku, em, usahaku untuk bisa terus eksis juga mengembangkan karir musikku, karena kebetulan usahaku yang ini berhubungan juga dengan musik, dengan nyanyiku, karena memang karaoke adalah hobi, nyanyi adalah hobi. Karaoke adalah tempat yang paling difavoritkan siapapun, pasti kalau sedang jenuh, sedang meeting, arisan atau apapun pasti memilih tempat karaoke yang pastinya nyaman. Syahrini memang terkesan selalu tampil glamor dalam setiap kesempatan. Bahkan ia selalu menampilkan sesuatu hal yang terkadang mengundang reaksi dan sensasi. Namun baginya, hal-hal tersebut tak pernah diambil pusing dengan segala pandangan miring yang tak jarang singgah dalam perjalanan karirnya. Apalagi ketika ia mampu mewujudkan segala mimpi-mimpinya. Lantas, apa sesungguhnya motivasi penyanyi cetar membahana satu ini hingga akhirnya ikut terjun ke dunia bisnis karaoke? Tidakkah ia takut dianggap latah dengan sejumlah artis dan musisi yang telah lebih dulu membuka usaha serupa? Bilangnya bukan lantas aku latah dengan teman-teman yang lain, tetapi ini memang sudah aku impikan, sudah aku wujudkan dari awal tahun dan terrealisasi akhir tahun 2013 ini di bulan Desember. Pastinya adalah ini impian usahaku yang ada hubungannya dengan duniaku sebagai penyanyi. Dan ketika Syahrini mampu mewujudkan angannya membuka usaha baru sebagai bentuk investasi, bagaimana dengan urusan cintanya? Benarkah di penghujung tahun 2013 ini Syahrini telah kembali menemukan pendar asmaranya? Seperti apa kebenaran atas kabar yang menyebutkan bahwa ia tengah kasmaran dengan seorang pria bule yang tergabung dalam komunitas mobil mewahnya tersebut? Siapa sih punya pacar bule? Bohong, nggak ada. Kayak salah nulis ya tagline-nya. Idi, ada lagi gue. Gak ada, Mas. Syahrini memang sedang dekat dengan seseorang ya, tetapi bukan bule, dan aku juga tidak mau membicarakan tentang pribadi hari ini. Kedekatan ini apakah akan berlabuh dengan keridoannya bercepat? Kita lihat. Biasanya, Mas setuju nggak? Kayak mama kurang serak. Udahlah, itu sih pasti hempas. Nggak ada, belum dikenalkan, belum tahu. Hmm. Insya Allah, mungkin semua pun mama, keluarga mungkin arahnya ke sana semua juga. Tapi mama cuma bisa mendoakan saja gitu. Syahrini memang membantah bahwa ia tengah dekat dengan pria bule, tapi ia tak menampik jika kini hatinya kembali dipenuhi bunga-bunga cinta. Pengakuan Syahrini bahwa ia tak lagi sendiri semakin mengejutkan dengan pernyataan bahwa ia siap naik pelaminan di tahun 2014 mendatang. Lantas, akankah niat Syahrini akan terwujud seperti dengan terwujudnya usaha barunya? Ataukah cerita cinta Princess Syahrini ini akan kembali karam dan meninggalkan air mata? Entahlah. Mamaku ridho, pasti aku naik pelaminan tahun depan. Enggak bosan, enggak gimana. Mungkin teteh ya yang sek di hati aja mungkin gitu. Tetapi untuk saat ini mungkin lagi penjejakan, mungkin nanti bisa selaras apa bisa sinkron dengan kemauan teteh apa gimana itu mama nggak tahu. Kalau mungkin udah ada ke arah sana, ya mama cuman hanya mendoakan saja begitu. Cuman untuk saat ini belum ada yang dikenalin sama mama, belum. Mudah-mudahan di tahun 2014 yang akan datang teteh lebih lebih sukses karirnya, mudah-mudahan lebih 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 maju lagi, lebih sukses lagi di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan teteh sehat selalu.
Ku coba untuk terus berlalu. Pemirsa Seleb on Cam, dari kesiapan Syahrini menyongsong tahun 2014, Ahmad Dhani justru menghadapi polemik hukum yang semakin membayangi putra bungsunya, Aki J. Setelah kejaksaan menetapkan berkas perkara Aki J telah lengkap atau P21, penyidik tinggal berkoordinasi kapan waktu untuk menyerahkan tersangka serta barang bukti ke kejaksaan. Dengan demikian, bukan tidak mungkin Aki J akan duduk di bangku pesakitan menghadapi ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pasal yang kita kenakan pasal 310 ya. 310-45 itu ancaman hukumannya 6 tahun. Ya, nanti di sidang pengadilan kalau itu memang dilakukan, hukuman yang dilakukan ya pasti separuh. Atau ada putusan pengadilan yang sifatnya yang lain, tindakan, atau mungkin dikembalikan ke orang tuanya bisa saja. Ya, akan dilakukan persidangan atau tindakan lain, silakan nanti pihak kejaksaan dengan pihak pengadilan melakukan koordinasinya. Ya kalau kita ya selalu mengambil hikmah ya kita ya pasti ya, dan itu ada lah buat perkembangan jiwanya Dul sendiri itu ada pasti. Dul menjadi lebih dewasa, ini kan dari sebelumnya, sebelum kejadian. Sekarang Dul lebih dewasa, akan dewasa. Ancaman hukuman itu memang belum tentu berlaku bagi Aki J. Selain usianya masih di bawah umur, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah disahkan dan tinggal menunggu diberlakukan pada tahun 2014 mendatang. Lantas, akan seperti apa Aki J menjalani proses hukum selanjutnya? Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Jadi undang-undang itu udah sah bahwa seorang anak nggak mungkin dipenjara ya kan. Tinggal diberlakukan aja gitu. Jadi kalau Dul nanti di penjara itu sama aja aneh, karena undang-undangnya kan anak kecil nggak boleh di penjara kan. Bisa juga memperhatikan undang-undang peradilan anak ya, walaupun efektif berlaku tahun depan. Namun kalau mungkin bisa diterapkan untuk pelaksanaannya. Jadi berkaitan dengan di bawah umurnya Aki J, nanti ada perlakuan khusus ya. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak juga memfokuskan hal demikian, seperti persidangannya tertutup, kalaupun ada sanksi hukumnya itu separuhnya, atau bisa dibukakan kemungkinan tindakan lain, itu juga masih memungkinkan untuk dilakukan terhadap Aki J. Meskipun segala ketetapan telah ditentukan dan keputusan telah disyahkan, Ahmad Dhani rupanya tetap mantap dengan rencana awalnya untuk menggandeng Aki J di sebuah acara tepat di malam pergantian tahun. Ya dia sih berdiri sih beberapa menit sih bisa. Berdiri sih beberapa menit bisa. Ya nanti kalau nggak kuat ya duduk gitu aja. Jadi ini pertama kali saya tahun baru nyanyi bersama anak-anak juga gitu. Jadi menyenangkan lah. Tidak hanya kasus Aki J yang menjadi sorotan publik, masalah lain yang tak kalah menjadi bahan perbincangan adalah rencana pemerintah DKI Jakarta untuk membongkar makam almarhum Ustadz Jeffrey. Rencana yang sempat menuai perdebatan ini belakangan hanya tinggal menunggu eksekusi. Tapi mengapa rencana pembongkaran tersebut tak kunjung terjadi? Apa yang membuat makam UJ masih berdiri megah di tempat pemakaman umum? Sudah kita kirim surat itu pada sekitar, tapi sampai hari ini kita belum dapat balasan resmi. Tapi di beberapa statement di media saya lihat keluarganya sudah sangat memahami isi surat yang kita sampaikan. Karena yang kita sampaikan itu adalah isi daripada peraturan daerah. Mengacu kepada surat yang ada, mungkin dalam minggu ini Kepala Suku Dinas Pemakaman saya akan melakukan pendekatan. Dulu kan rame. Tapi sih biasa aja, santai aja lah. Karena apa? Ya karena kita juga nggak ngerti masalah pemakaman itu harus sebagaimana dan bagaimana. Keduanya kan ada yang wewenang kan DKI, jadi mereka lah yang ambil keputusan gitu.
Persoalan makam Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang tidak hanya menyeret masalah antara Pemda DKI Jakarta dengan keluarga almarhum saja, tapi juga menyulut perselisihan antara istri almarhum Pipi Dian Irawati dengan pihak keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, konflik itu mulai mencair. Pihak keluarga pun mengaku pasrah dan menerima jika memang makam Uji yang kini berdiri kokoh dan megah di pemakaman umum itu justru menyalahi aturan. Lantas, akankah rencana pembongkaran itu benar-benar terrealisasi? Itu akan diprogramkan tahun 2014. Nanti tahun 2014 itu sama semua nanti. Tapi semua akan kita lakukan melalui sosialisasi ke para ahli waris, koordinasi dengan baik dengan para ahli waris, supaya ini semua bisa kita laksanakan. Dan saya percaya dan pengalaman kita melakukan program pelakatisasi di hampir semua makam kan berjalan semua. Tahun 2013 ini hampir semua makam itu berjalan, tidak ada masalah. Kalau sudah kita lakukan standarisasi itu di atasnya itu tidak dibenarkan ada tanda apapun kecuali tanda pahlawan. Tanda pahlawan itu ada, ini merah putih yang tapi dia terbuat dari dari alukubon ya. Nah itu yang kita itu. Selebihnya tidak ada. Kan mereka sih karena itu TPU. Jadi umum bukan punya pribadi gitu. Ya udah nggak apa-apa, Mami bilang silakan aja. Pasrah dan ikhlas atas segala ketetapan Sang Maha Pencipta menjadi salah satu wujud syukur seorang hamba. Dan ketika syukur itu tercipta, maka masalah akan sirna dengan sendirinya. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini. Dan jangan lupa saksikan kembali Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Global TV yang semakin seru tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.